mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Dia nggak punya bapak ya. Pada suatu malam, terdapat perkumpulan satu squad ML yang diketuai oleh Pak RT sedang melakukan bela sungkawa atas hilangnya emak Raka akibat terkena bencana alam. Sebab emak Raka adalah satu-satunya orang tua Raka yang tersisa saat ini, sedangkan bapaknya udah menghilang dari line, pergi meninggalkan Raka saat emak Raka berkata, "Aku hamil, Mas." Apalagi kakek neneknya udah duluan menjadi leluhur sebelum Raka dilahirkan. Beberapa hari kemudian, ternyata Mak Raka udah menyusul orang tuanya menjadi leluhur dan kini Raka ditinggalkan dalam mode solo player tanpa warisan sedikit pun. Apalagi sebuah pekerjaan agar Raka bisa bertahan hidup di era pajak yang katanya akan naik 12% ini, sementara UMR Wakanda, ya, wassalam. Di hari itu juga Raka mencoba berkeliling dunia ingin menjadi Panji petualang. Bedanya Raka ingin mencari job bukan ingin merasakan kokopan King Cobra. Dimana ketika di dalam angkot Raka pun diberikan minuman penyegar dahaga oleh seorang NPC random. Dan saat NPC ini mendongengkan sebuah dongeng untuk Raka, "Dulu Bapak punya anak, Bapak jadi kangen sama anak Bapak." Raka pun langsung tiba-tiba molor yang kemudian tas full berisi sempak berbagai macam warna dan motif itu diambil oleh NPC ini. Kok bisa-bisanya NPC sebelah Raka kagak teriak maling? Sehingga saat Raka bangun-bangun, ia pun terpanikan melihat tasnya udah menghilang dari permukaan bumi. Tas ransel saya hilang. Jangan-jangan bapak yang di sebelah mas tadi, saya pikir keluarganya. Keluarga bapak kau? Kalau keluarga ngapain turunnya tempat beda anjing? Nah, ketika udah tak memiliki cuan, kini Raka disamperin oleh bapak ini, panggil aja Dadang, yang sama-sama asalnya dari Nganjuk City, datang ke Jakarta karena diundang oleh tim pagi-pagi ambyar. Di sana Raka pun cerita kalau ia kehilangan emaknya baru aja kemarin dikuburkan dan masih fresh. Sementara bapaknya udah menghilang, kemungkinan mencari janda baru saat emak Raka mengatakan hamil dengan kondisi di luar nikah. Jadinya merasa kasihan, Bapak Dadang pun menawarkan sebuah job untuk Raka, bukan member MLM di PT terbaik, melainkan menjadi asisten tukang cukur rambut dengan berbagai macam gaya yang salah satunya gaya mulet. Di hari itu juga, Raka pun diperkenalkan berbagai macam trik agar bisa membuat kemuletan mirip Jepri Nicole, walaupun pada akhirnya malah berbentuk seperti babang artis mulet dengan kodamnya yang biasa kesurupan ketika melihat keramaian. Seperti itu contohnya. Bahkan selain mencukur, si Raka juga wajib memberikan pijatan pelepas beban kehidupan bagi para customernya yang langsung diajarkan oleh si Dadang. Pelan-pelan, Di. Buset, gua jadi customer ogah anjing cukur di sana. Raka yang masih training disuruh mijat gaya gitu, salah dikit auto wasted. Nah, dengan berbekal cermin lemari yang diambil dari barang rongsokan, Dadang pun dengan beraninya membuka usaha cukur. Modelan tempat cukur gini bayar berapa dah? Dan tak berselang lama terjadilah kejar-kejaran yang melibatkan pedagang dengan saya Satpol. Sehingga usaha cukur minimalis yang penuh akan arsitektur ini harus digusur oleh Satpol, sampai membuat jantung Dadang mendak-dikduk keber melingser seperti ingin wasted. Cuman diusir doang langsung kena mental cuy. Jiwa-jiwa pengusahanya kagak ada ini mah. Kemudian malam harinya kini Raka pun merawat Dadang yang sinyal jantungnya udah seperti Ultraman akan berubah jadi manusia. Dan dari luar muncullah sosok lampir yaitu istri Dadang, panggil aja Reni, yang seketika memberikan bacotannya akibat Dadang sakit padahal saat nikah persyaratan dilarang sakit ketika jadi tulang punggung keluarga. Terlebih lagi di sana Reni juga menyalahkan kehadiran Raka yang katanya menjadi kesialan bagi keluarga mereka, sehingga Reni menyuruh Raka ganti rugi dengan cara menjadi builder Dadang tanpa digaji. Kemudian terbitlah sebuah usaha perkelilingan akibat jika AFK di suatu tempat pasti akan digusur oleh saya Satpol. Ini kalau dia mangkal depan sekolah pas hari Senin auto laris manis cuy. Keesokan harinya baru aja menawarkan cukuran. Buset, baru keluar udah dapat pelanggan. Kalau itu dengan GG Gamingnya, pelanggan pertama ini kagak tahu mau cukur apa. Nih mau style apa nih? Yang baru aja, gaya baru. Ya, gaya barunya itu gimana Bambang? Lagian ini rambut mau dicukur apa lagi dah, buset. Sayangnya karena Raka tak bisa membuat rambut customernya menjadi mulet, si customer langsung memberikan rating bintang A- untuk attitude minus untuk kedunguan. Begitulah kata Bang Rocky Gerung. Berani sekali Raka ya, baru sekali belajar nyukur udah dilepas. Orang yang tahu juga bakal was-was cukur sama Raka. Nah, sepulangnya dari kerja, Raka pun kembali diberikan bacotan karena sepulang kerja cuma dapat hikmahnya doang tanpa membawa uang sepeser pun. Akibat para customernya lari ketar-ketir ketika customernya bertanya, "Udah berapa lama mas jadi tukang cukur?" "Oh, baru kemarin belajar sama bapak."
Ya jelas ketar-ketir anjing. Kala itu Raka pun diusir dari rumah, jangan pernah datang kalau tak membawa uang. Sampai pada akhirnya ia pun memutuskan menjadi builder tukang angkat sembako yang nantinya akan di-giveaway-kan bagi siapapun yang udah follow. Dimana dari hasil kerjanya itu si Raka berhasil membawa pulang uang seadanya cuma 30.000 doang, yang keseluruhannya diserahkan ke mama titisan lampir ini. Malam itu juga Raka pun berusaha kembali training dengan Dadang yang entah sakit apa padahal wajahnya cuma seperti lagi nahan boker. Di sana Dadang pun menyuruh Raka untuk mencoba cukur mulet rambut patung ini, tapi aduh, pasti akan terjadi. anjing cukuran apaan coba? Yang seketika melihat cukuran itu, aduh, disuruh cukur mulet malah cukur gaya rambut Prabu Siliwangi. Begitulah kata Dadang. Keesokan harinya ada seorang kang cukur yang ingin dibaku hantam akibat membuat rambut customernya sebersih ini. Yang padahal tadi requestnya cukuran Om Deddy masih jadi pesulap, malah dicukur Om Deddy ketika jadi podcaster. Namun untungnya kemarahan preman ini berhasil ditangkal dengan mengiming-imingkan uang besok sebagai tanda ganti rugi rambutnya. Nggak apa-apa bang, beli sampo kuda aja tumbuh itu. Ya syukur-syukur jadi Upin. Tak berselang lama datanglah Raka yang secara tiba-tiba diberikan warisan oleh minion ini. Bagaimana kalau adik yang mengelola tempat ini? Kalau kamu gak mau ya udah, saya tutup aja tempat ini. Jadi tumbal kemurkan preman anjing. Alhasil Raka yang udah tak waras ini malah mau-mau aja. Alhamdulillah bapak kau. Sehingga saat besoknya setiap orang yang menagih ganti rugi cukuran, mulai dari si preman yang pelontosan seperti lagi ospek ini dan juga Ari Ginting yang gagal dicukur agar mirip Ari Kriting, mereka semua disuruh menagih ke Raka karena kata bapak ini Raka adalah anaknya yang sekarang mengelola tempat cukur ini. Si Raka malah mau-mau aja lagi, mana ada orang tiba-tiba malah ngasih warisan sat. Sepulangnya kerja, Raka pun menyerahkan hasil kerja pangkasnya lagi ke lampir ini yang entah ini kenapa bisa satu keluarga kagak ada yang kerja cuman ngandelin Raka. Sehingga karena diberikan uang 25.000 doang, kini Raka harus sedikit dari rumah Dadang yang padahal pendapatan 25.000 itu ia dapat dari hasil membuka kios cukur. Loh, kok kagak ada yang kaget ngedenger Raka buka kios cukur? Uang dari mana? Malam itu juga kini Raka harus tinggal di kios cukur yang udah diwariskan ke Raka yang entah gimana ceritanya dia bisa percaya kalau kios itu diwariskan ke dirinya. Namun baru aja semalam menetap di sana datanglah preman yang menagih hutang ganti rugi ke Raka dengan ancaman akan mempenjarakan Raka sebab si bapak kemarin udah mencukur tak sesuai ekspektasi. Tapi untungnya dua preman ini memberikan Raka kesempatan menghirup udara bebas untuk beberapa hari. Yang juga beberapa hari itu Raka harus mengumpulkan uang agar bisa ganti rugi rambut babang ini yang tiap ketemu bocil kematian selalu disangka Saitama. Nah hari demi hari kini Raka harus mencukur dengan tingkat keseriusan seperti lagi rapat paripurna. Hingga berhasil mengumpulkan pundi-pundi cuan akibat skillnya udah sangat-sangat GG gaming. Anjas banyak kali uangnya cuy. Modal skill cukur cepmek. Alhasil dengan uang itu, kini Raka berhasil membayar seluruh utang ganti rugi kedua abang-abangan ini. Kok bisa si bapak ninggalin warisan cuman karena nggak bisa bayar utang? Beberapa hari pun berlalu, Raka pun udah bisa merekrut dua builder tukang cukur ini sebagai karyawan di kios miliknya. Dan tak berselang lama datanglah lampir ini ke sana yang padahal udah ngusir Raka, pas datang malah minta suntikan dana pakai beli obat si Dadang. Lah, lu siapa cuy? Emak bukan, keluarga juga bukan. Alhasil hari itu juga si Raka langsung menjenguk Dadang yang keadaannya udah diambang kepunahan karena istrinya lah impostor dibalik sakitnya yang permanen. Asep jangan sampai tahu kalau Nina tidak pernah membelikan obat untukku. Beginilah guys, kalau nyari istri cuman mandang fisik tapi sifat dalamnya hancur lebur. Di sisi lain rupanya begunal gandul ini menggunakan uang pemberian Raka untuk berjudai offline karena kalau judai online takut malah disupport oleh... Gelap. Salut aku sama kamu kalau aku tusuran kayak kamu tadi. Bisa-bisa aku depresi. Anjas, tampang kayak gini gak yakin gua dia bisa main judai. Di sana ternyata lampir ini dalam kondisi rungkat parah yang saat tiba di rumah, ia pun beralasan sedang mencari dukun es kopi 7 hari 7 malam maunya es kopi terus. Makanya ia pun pulang malam. Bohong tuh kak bohong. Habis gagal max win ya. Bentar lagi bundir. Keesokan harinya, akhirnya hutang ganti rugi rambut para preman ini udah lunas berkat kerja keras dari Raka, yang solo player membuat rambut mulet seluruh para warga kampung yang hendak mengikuti festival India yaitu Son Horeng, cuman ini daerah wilayah timur, tebak daerah guys. Kemudian 5 bulan pun berlalu, akhirnya Raka udah mendirikan usaha barbershop miliknya sendiri dan barulah si Dadang ini sembuh dari sakitnya. Giliran usaha maju langsung seger buger anjing.
Lagian orang mana yang bisa buka usaha dalam jangka waktu 5 bulan doang cuy. Kecuali punya privilege. Karena bapaknya udah sembuh, Raka pun juga memberikan suntikan dana ke Dadang agar bisa membuka pangkas rambut di rumahnya. Namun Reni malah menolak yang katanya lebih enakan bergantung pada Raka daripada berusaha sendiri. Beginilah ketika dari kecil udah terbiasa jadi beban orang tua. Pas udah besar jadi beban masyarakat. Di sisi lain ada tukang cukur yang lagi marah-marah akibat tempat cukurnya mendadak sepi. Sudah 2 hari, nggak ada pelanggan. Kayaknya gara-gara Asep barbershop, bos. Kayak nggak ada nama lain gitu. Harus banget Asep. Sehingga mendengar itu, bapak-bapak yang biasanya selalu dapat peran baik ini tiba-tiba malah mendadak jadi begundal di film ini hanya karena tak terima cukuran mulet Raka bisa lebih mirip Jepri Nicole daripada cukuran mulet miliknya yang lebih mirip Babang ini. Cintailah aku sebelum temanmu mencintaiku. Ini mah Jepri Risol. Nah dari itu juga si bapak begundal ini menyerahkan anak buahnya untuk menghancurkan usaha Raka dengan cara yang begitu goblok. Kalian lihat sendiri aja dah. Kalau boleh jangan banyak gerak dulu ya. Kamu berani berita saya? Lah, cukur sendirilah anjing. Karena Babang ini kagak bisa diam, akhirnya cukurannya malah mirip Ragos. Jadinya si Babang langsung mengasut para customer kalau cukuran Raka itu bisa membuat wajah menjadi makin standar. Alhasil para customer tersebut pada kagak jadi nyukur dan membuat barbershop Raka menjadi sepi seperti kuburan. Bahkan anak buah Raka malah direkrut oleh begundal bapak ini untuk bekerja di tempatnya. Kemudian hari demi hari kini barber Raka 100% sepi tanpa ada customer, bahkan nyamuk pun ogah masuk ke sana. Dimana hidup lagi susah-susahnya datang lagi 2 preman ini untuk menagih hutang akibat Reni waktu itu minjem uang 50 juta ke mereka. Lah, Raka kan gak ada hubungan darah anjing. Mendengar itu pulang-pulang Dadang langsung memaki-maki istrinya meski makiannya harus mantul kembali terkena Dadang lagi. Ya, kalau aku punya utang, ya tanggung jawab dia dong. Bener-bener beban masyarakat. Bahkan ujung-ujungnya si Dadang diki dari rumah karena berani menentang perbuatan istrinya. Ya biasalah. Rumah lu kalau udah nikah seketika milik istri kalau lu neko-neko cuy. Beberapa hari kemudian kini barbershop Raka harus kandas bangkrut seketika karena terkena shadow ban terlihat tutup di masyarakat padahal aslinya buka. Alhasil kini harus berjuang kembali mulai dari nol bermodalkan sepeda ontel khas korban perang dengan berkeliling menggunakan sepeda itu. Cukur. Bu, cukur bu. Bisa-bisanya ini mak mau? Jawabannya boleh bang, buset dah. Ini lagi nawarin jasa cukur bu, bukan nawarin es krim roti tawar. Di sisi lain ada Dadang yang lagi duduk malah diberikan uang sampai ia pun berpikir, loh gampang juga nyari uang ya. Dan tak berselang lama ia pun berhasil bertemu dengan Raka, namun sayangnya Dadang malah kepencet mode sleep sehingga ia pun dibawa ke barbershop Raka yang kontrakannya masih ada, cuman pelanggannya doang yang kagak ada. Kemudian di kampung Raka kini ngesponlah bapak Raka yang udah sekian lama menghilang dari land. Entah ini bapak habis disekap di Kamboja jadi admin judol atau bagaimana, gue pun kagak tahu. Tapi yang pasti kini ia udah tobat dan akan mencari keberadaan anaknya yang kata Pak RT berada di luar kota Nganjuk City untuk mencari keberadaan bapaknya. Raka niat hati nyari bapaknya, malah keasikan buka usaha cukur keliling. Di hari pertamanya mencari Raka, Udah gak perlu heran lagi, kebiasaan sinetron emang gini cuy. Nyari sesuatu padahal depan congor tapi malah buta map. Karena tak tahu bentukan anaknya, mereka berdua pun berbarengan GB pahala di sebuah musola, saling mendoakan agar dipertemukan dengan orang yang dicari. Malaikat bilek, cara ngejelasinnya gimana dah. Kemudian selesai beribadah, Raka dengan gabutnya membuka usaha cukur di depan musola yang customernya tak main-main ramainya. Sedangkan bapaknya malah pergi begitu saja meninggalkan permainan tanpa berkenalan dengan Raka. Greget juga nih film cuy. Nyari anak depan congor padahal. Nah ketika Raka pulang, bapaknya udah ajeb-ajeb cuy. Bapaknya pun udah ajeb-ajeb di bawah lantai yang artinya bentar lagi akan menuju wallpaper lumba-lumba. Dan benar saja 1 menit kemudian si bapak nyawanya udah melayang kembali duduk di kursi penonton. 1 minggu pun berlalu, si Raka masih saja galau karena kematian Dadang tapi ia harus tetap melayani pelanggannya. Contohnya bocil ngep-ngep ini yang dari raut wajahnya full penyesalan memakai jasa Raka. Sementara para mama malah full senyum sebab harga cukur di Raka seikhlasnya saja per kepala. Positif aja cuy. Raka emang kagak niat nyari uang.
Di sisi lain, Bapak Raka ternyata seorang investor yang ingin menginvestasikan uangnya untuk perkembangan bisnis Bapak Gundal ini, yang katanya ingin mengakuisisi kios milik Raka akibat bentar lagi akan pindah karena tak bisa menambah billing ngontraknya. Namun di malam harinya ternyata si Raka mampu bayar uang sewanya, tapi sayangnya ternyata kios itu udah sold out dibeli oleh Bapak Gundal ini. Sehingga hari itu juga si Raka memilih mengontrak sebuah rumah lalu memasang pelang saktinya itu di sana dengan ciri khasnya bayar seikhlasnya dan gratis bagi anak yatim. Jadi kalau kalian gak punya uang dan pengen cukur rambut ya, kalian tahu kan harus apa? Dimana setelah beberapa bulan kini Raka kembali mampu membuka kios lagi dengan ciri khas barunya, asli Garut. Gua kira dodol doang asli Garut, ternyata barbershop juga. Nah karena usaha Raka gacor, kini Begundal ini kembali beraksi ingin membakar tempat usaha Raka, tapi sayangnya ia malah berhasil keciduk. Alhasil dengan kejujurannya, Mau maling ya? Gua mau bakar tempat ini. goblok. Si Begundal ini pun langsung dikirim ke penjara. Padahal tinggal bilang kebetulan lewat habis beli minyak tanah, beres anjing. Di pagi harinya Raka pun kembali ke Nganjuk untuk menjenguk emaknya di kuburan, dan tanpa disadari di sana juga ada Bapak Raka yang ngespon bersama Pak RT. Alhasil kini mereka pun saling bagong melihat Raka yang rupanya mereka pernah bertemu satu sama lain dan pernah GB pala bersebelahan. Dan ketika film ini mau selesai, diperlihatkanlah Raka dengan privilege bapaknya mampu membuka kios cukur ke 100-nya di daerah Tegal. Tamat.